Halo Sobat Emisi, selamat datang di Emisi Bicara, podcast santai tapi penuh makna yang bakal ngebahas kenapa kendaraan kita bisa jadi faktor yang bikin langit Jakarta jadi kelabu. Dan tentu aja kita juga bakalan ngebahas gimana caranya bikin udara Jakarta jadi lebih bersih. Nah kali ini bareng gue Ansa, gue ditemenin sama dua pakar yaitu dari ahli lingkungan dan praktisi otomotif, dan juga ada narasumber dari mahasiswa sebagai perwakilan dari pengguna kendaraan bermotor. Nah langsung aja deh kita sharing insight kita tentang topik ini. Mungkin kita mulai dari Mas Akmal dulu kali ya sebagai ahli lingkungan. Nah, uh, aku penasaran banget nih Mas. Kira-kira uh, kenapa sih uji emisi itu jadi kayak penting banget buat Jakarta, buat kota-kota besar lah yang pengguna kendaraannya itu banyak? Jadi bisa penting tuh karena uji emisi itu gue jelasin dulu ya. Kayak uji emisi itu adalah proses pengujian untuk mengetahui seberapa banyak gas buang kendaraan bermotor. Oke. Jadi ini penting banget karena kendaraan jadi salah satu sumber polutan paling besar di kota-kota besar ya, kayak di Jakarta. Jadi uji emisi itu bisa jadi cara untuk kayak memastikan kendaraan tuh nggak mencemari udara secara berlebihan gitu. Jadi gas buangnya bisa dikontrol lah. Oke, itu berarti penyebabnya itu karena gas buang dari kendaraan itu sendiri ya yang Iya, bikin udara jadi kotor. Dia betul. oke, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Aku juga penasaran banget kira-kira dari kendaraan-kendaraan yang nggak lolos uji emisi ini kan tadi udah dijelasin ya kalau misalnya ada dampaknya terhadap pencemaran udara gitu. Hmm. Nah, kira-kira kalau misalnya ke kesehatan masyarakatnya itu gimana? Kesehatan masyarakat ini bisa berdampak buruk sih, karena kalau namanya juga gas buang ya pasti kan Hmm. beracun tuh, kayak Oh mengandung iya benar sih. karbon monoksida, nitrogen, kayak gitu-gitu deh. Hmm. Nah, itu bisa mempengaruhi pernapasan dan paling parahnya itu bisa penyakit jantung lah itu. Oke, itu ngeganggu ini juga kali ya, apa namanya, kita hidup udara sehari-hari karena kan Iya. buat apalagi buat teman-teman yang beraktivitas tiap hari di luar itu pasti akan berdampak banget ya ke Berdampak kesehatan banget mereka sih. ya. Betul banget. Oke, menarik banget. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal udara nih, kira-kira kondisinya saat ini tuh udara di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia itu udah separah apa sih? Kalau ini menurut data nih ya dari Oke, website boleh. IQR tuh, Jakarta nih, ibu kota kita nih, itu berada di peringkat 11 lah. Berarti 11. kan 11 itu Jakarta maksudnya kota se-Indonesia atau sedunia tuh? sedunia ya. Sedunia. Sedunia. Oh. 11 sedunia, guys. Dan itu kan berarti artinya apa? Parah banget dong, 11 dari berapa banyak Kota yang Iya, ada di benar. dunia ini ya. itu. Jadi kayak ya bukan salah satu hal yang harus dibanggakan juga sih, kayak peringkat 11 dari yang paling buruk gitu. 11 tapi yang paling Nah, buruk. heeh. Nggak bisa tuh kita bangga. Nggak bisa. Benar. Nah, kira-kira kalau misalnya tentang uji emisi ini nih, Mm-mm. kira-kira udah ada aturannya belum sih yang spesifik mengatur tentang hal tersebut gitu? Oh, jelas ada dong. Di Jakarta ini ada namanya peraturan gubernur ya. Peraturan gubernur ini mewajibkan kendaraan yang usianya lebih dari 3 tahun tuh untuk melakukan uji emisi. Jadi kalau nggak lolos bisa dikenakan sanksi, kayak lagi jalan nih bisa kena tilang kalau dicek emang kagak lolos tuh. Jadi hal itu tuh dilakukan buat mengontrol lah. Jadi supaya masyarakat sadar akan pentingnya merawat kendaraan. Jadi kendaraan kita tuh bisa lebih bersih lah, nggak mengeluarkan gas buang yang terlalu banyak dan berlebihan gitu loh. Oke, baik. Ya, sebenarnya uji emisi itu harusnya karena ngecek kendaraan harusnya penting ya buat semua pengendara ya. Penting sih. Karena selain kita tahu gimana kendaraan kita lolos emisi atau enggak, tapi kan itu juga untuk kesehatan kendaraan kita juga ya berarti ya. Benar. Biar kita lebih safety juga ketika menggunakan kendaraan tersebut. Oke, menarik. Terima kasih Mas Akmal atas sharingnya. Mungkin langsung aja ya aku mau beralih ke Mas Akbar selaku praktisi otomotif. Iya, benar. Nah, jadi ini udah ahlinya banget nih untuk membahas hal-hal kayak gini nih harusnya nih. Nah, kira-kira Mas Akbar, aku ada pertanyaan. Iya. Kira-kira siapa aja sih yang wajib untuk melakukan uji emisi ini? Sebenarnya sih uji emisi ini itu dia memang diwajibkan bagi pemilik kendaraan bermotor dan motor dan juga mobil, dan juga kendaraan operasional yang sudah lebih dari 3 tahun beroperasi. Nah, Baik. seperti kayak misalnya kayak di targetnya itu beroperasi di wilayah-wilayah perkotaan seperti misalnya di Jakarta, di Surabaya dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa sih untuk uji emisi ini? Tujuannya itu
untuk memastikan bahwasanya kendaraan-kendaraan yang sering melewati di kota-kota besar ini dia tidak berkontribusi besar terhadap polusi udara yang tadi sudah dijelaskan kan sama Mas Akmal juga dari ranking ke-11 kan tadi ya. Parah banget. Iya, seperti itu. Berarti wajib tuh ya kita ya Wajib. memeriksa kendaraan kita, apalagi Betul. buat semua yang pakai kendaraan bermotor. Nggak Bener cuma banget. pribadi ya berarti ya. Bener banget. Kayak misalnya angkutan umum juga tuh Yes. harusnya ada uji emisi juga Jaklingko. ya. Jaklingko benar-benar. Oke, nah kira-kira mungkin banyak nih teman-teman kita yang masih belum tahu, termasuk Mbak Amal mungkin ya belum Iya, tahu. benar-benar. Kira-kira di mana sih kita bisa melakukan uji emisi kendaraan kita untuk kendaraan kita? Oke, mungkin buat sobat emisi juga untuk bagi teman-teman semua yang pengen banget pengen yang uji emisi kendaraan mereka, tentunya aku mungkin sekalian ini ya ngasih tata caranya mungkin ya. Nah, jadi boleh. misalkan kalian itu bisa kunjungin ke bengkel resmi ataupun ke lokasi-lokasi uji emisi terdekat yang memang sudah berpartner di websitenya ujiemisi.jakarta.go.id. Jadi kalian bisa cek tuh bengkel-bengkel mana yang dekat dari rumah kalian yang menyediakan layanan uji emisi ini. Boleh tuh cek dari sekarang. Nah, abis itu setelah kalian datang ke bengkelnya, kalian langsung bilang aja ke petugas, Mas, saya mau uji emisi. Nah, setelah itu petugasnya akan mengukur kadar CO dan juga HC dari knalpot kendaraan kalian. Setelah itu, setelah diukur, habis itu ada hasil uji nih yang keluar dalam beberapa menit. Nah, kendaraan itu dari situ, dari kadar mengukur CO dan juga HC-nya itu, kalian bisa dinyatakan lulus ataupun tidaknya. Nah, misalkan jika tidak lulus gitu, pemilik itu biasanya disarankan sama bengkel untuk segera dilakukan perbaikan mesin, seperti itu sih. Oke, tuh guys udah dikasih tahu caranya sama Mas Akbar. Bisa kalian catat tuh tadi caranya. Bisa kunjungi bengkel terdekat ya, ada ya berarti ya di setiap kota yang udah berpartner gitu ya. Ya, jadi misalkan kalian bisa cek aja langsung ke websitenya di sini ujiemisi.jakarta.go.id. Mantap. Langsung cek kendaraan kalian lolos uji emisi apa enggak, biar kalian nggak kena denda tuh. Benar. Nah oke, tadi kan udah dijelasin ya teman-teman sama Mas Akbar terkait tata cara buat kalian melakukan uji emisi itu kayak gimana sih. Nah, kalian penasaran gak sih tentang berapa biayanya kira-kira untuk kita melakukan uji emisi? Langsung aja kita tanya sama Mas Akbar. Kira-kira Mas Akbar, untuk sekali pengujian uji emisi itu kira-kira kena biaya berapa sih? Apakah ada perbedaan antara mobil dan motor atau gimana kira-kira? Oke, jadi tentunya ada ya perbedaan. Dan untuk misalnya kalian yang ingin servis uji emisi kendaraan bermotor, itu biayanya tuh berkisar di antara 30.000 hingga 50.000 tergantung dari lokasi dan juga bengkel teman-teman. Dan untuk kalau misalkan teman-teman yang punya mobil mau melakukan uji emisi, teman-teman bisa melakukannya dengan biaya kurang lebih 150 dan juga hingga 200.000 tergantung bengkel dan juga lokasi kalian. Nah, tapi tenang aja buat teman-teman yang mungkin kayak merasa aduh kok mahal banget ya seperti itu ya. Dan tenang aja teman-teman. Jadi Pemprov DKI Jakarta itu dia juga sering mengadakan layanan uji emisi gratis di titik-titik tertentu di Jakarta gitu. Seperti misalnya di parkiran umum ataupun di beberapa lokasi seperti di Jalan MH Tamrin dan juga di Gatot Subroto, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya menarik ya untuk biaya. Sebenarnya untuk motor kisaran 30 sampai 50 ribu dan mobil tadi berapa? 150 sampai 200 ya. Sebenarnya itu oke lah ya buat memastikan kendaraan kita biar tetap sehat dan kontribusi juga lah biar udara kita nggak kotor dan tercemar. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kendaraan kita ternyata nggak lolos dari uji emisi, itu kira-kira kita harus gimana? Apakah misalnya ada sanksi kah, denda kah, atau gimana? Bagi teman-teman yang misalkan kendaraannya nggak lolos gitu ya, jadi kayak bisa kan kalau misalkan nggak lolos itu kan berarti kan gas buang dari knalpot teman-teman itu kan sudah melebihi kayak ambang batas yang sudah ditentukan Pemda kan. Ya, dan udah kelewat standar lah ya. Iya betul, di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta juga misalkan teman-teman yang gagal uji emisi itu bisa dikenakan sanksi tilang nih, atau sanksi tilang, dan sanksi tilang itu mungkin sekitar 250.000 seperti itu. Lebih mahal tuh, lebih mahal sanksi itu. Lebih mahal seperti itu. Dan juga teman-teman setelah dapat dendanya, teman-teman juga dilarang untuk masuk ke zona-zona tertentu di wilayah DKI Jakarta seperti itu. Oke, berarti
daripada kena denda mending uji emisi aja sekalian Iya, ya. benar-benar. Benar, daripada Apalagi ada layanan gratis lagi. Nah, itu Nah, dia tadi iya. benar-benar udah disebutin juga Benar. ada layanan gratis dari Pemprov ya tadi ya. Iya, betul. Tuh teman-teman mungkin bisa cari informasinya untuk ikut uji emisi gratis daripada kena denda kan. Oke, kira-kira ada tips nggak nih dari Mas Akbar selaku Ya. praktisi otomotif? Benar. Biar kendaraan-kendaraan kita nanti dan kendaraan teman-teman juga yang nonton kita misalnya mau uji emisi itu lolos gitu. Oke, mungkin tips and triknya supaya kendaraan teman-teman lolos itu yang pertama sebelum dilakukan uji emisi pastikan kendaraan kalian itu lulus sering untuk servis berkala gitu. Contohnya kayak Oke. misalkan penggantian oli, filter udara, dan juga pengecekan di sistem pembakaran mesin khususnya untuk mobil nih. Nah setelah itu bisa kan kalau misalkan di motor itu kan ada sistem kayak injeksi dan juga karburator ya. Nah itu tuh beda-beda servisnya. Jadi pastikan kalian tahu tuh kendaraan kalian tuh injeksi ataupun karburator. Dan misalkan kalau untuk mobil tuh juga sering di servis secara berkala di bagian air radiatornya seperti itu, dan juga pengecekan mesinnya juga. Dan mungkin tips selanjutnya mungkin kayak lebih kayak untuk ngehindarin teman-teman yang punya kendaraan bermotor itu untuk memodifikasi knalpot tuh kan biasa banget tuh banyak. yang sampai pakai racing lah, Bener. bunyi-bunyi itu kan udah polusi suara banget lah ya. Polusi suara, polusi udara juga lagi. Mm-mm. Ganggu banget itu. Iya, dan juga kalau sebisa mungkin teman-teman tuh panasin dulu nih kendaraan kalian sebelum kalian beraktivitas agar suhu di dalam mesinnya itu bisa optimal seperti itu. Ngaruh juga ya Itu ternyata ya. ngaruh banget. Manasi itu hal sesimpel itu guys, manasin Ya. kendaraan sebelum dipakai tuh ternyata ngaruh juga ya. Ngaruh. Oke, udah cukup banyak banget ya insight yang kita dapat dari Mas Akmal dan juga Mas Akbar. Ya. Nah, mungkin langsung aja nih kita beralih ke teman kita, perwakilan dari masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor sehari-harinya ya. Betul. Dengan Mbak Amal ya. Yes, betul. Oke, Mbak Amal gimana? Sehari-harinya emang biasa pakai kendaraan? Aku sih campur-campur ya. Kadang aku Campur. pakai kendaraan kalau misalnya aku lagi mood buat berkendara jauh, tapi juga aku kadang pakai transportasi umum aja. Cuman karena akhir-akhir ini aku merasa kayaknya lebih baik pakai kendaraan umum. Jadi aku juga mulai perlahan meninggalkan transportasi berkendara sendiri. Pribadi. Tapi mungkin ada rencana bakal aku balik lagi pakai kendaraan pribadi kalau misalnya seperti yang tadi dibilang aku udah mulai ngelaksanain uji emisinya gitu. Karena sejujurnya aku belum pernah mencoba uji emisi, bahkan kayaknya ini baru pertama kali aku ngedengar soal seberapa pentingnya gitu loh. Bahkan sampai katanya 3 tahun sekali kan. Gitu sih. Berarti emang baru dengar banget nih ya soal Betul, uji emisi. Dan melakukan juga belum ya? Belum pernah. Nah, berarti kira-kira untuk kan tadi kita udah sharing juga ya, dari kita udah dapat insight dari Mas Akmal dan Ya, juga betul. Mas Akbar gitu. Kira-kira harapan dari Mbak Amal nih selaku mungkin masyarakat, pengguna transportasi umum yang juga sehari-harinya menghirup udara di Jakarta tapi juga menggunakan kendaraan juga kadang, kira-kira terkait campaign ini nih, uji emisi, harapannya ke depannya kayak gimana? Sebenarnya harapan aku ya sama seperti kampanye ini memberikan efek ke aku berharap kalau masyarakat yang pengguna kendaraan umum yang sebelumnya belum pernah tahu soal uji emisi dan seberapa penting uji emisi ini kepada udara yang kita hidup sehari-hari, jadi tahu. Karena mungkin sosialisasi dari pemerintah yang kurang ya, kayak dia tuh kampanye ini jadi jarang kedengeran oleh istilah-istilahnya, jarang kedengeran oleh masyarakat umum. Jadi berharapnya ya semoga masyarakat jadi tahu seberapa pentingnya kampanye ini atau uji emisi ini ya. Benar. ke apa yang kita hirup sehari-hari gitu. Baik, terima kasih Mbak Amal, Mas Akbar dan juga Mas Akmal, dan juga teman-teman di rumah. Melalui tayangan ini teman-teman jadinya tahu nih sekarang kalau misalnya uji emisi itu penting banget, karena selain itu terkait dengan polusi udara, tapi itu juga terkait dengan kesehatan kendaraan kalian masing-masing. Jadi manfaatnya ini besar banget lah ya uji emisi ini. Tadi juga udah dijelasin sama Mas Akbar gimana tata caranya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya belum melakukan uji emisi, mungkin bisa langsung teman-teman cari informasi dari sekarang untuk
melakukan uji emisi kendaraan kalian karena itu bermanfaat banget buat diri sendiri dan juga semua orang ya. Iya, betul Iya betul. kan, karena Banget ya. kita juga sama-sama tahu kalau misalnya polusi udara di Jakarta ini kayaknya sekarang lagi parah-parahnya banget ya. Iya. Jadi kita coba tanggulangi hal tersebut dengan cara salah satunya melakukan uji emisi pada kendaraan kalian. Oke, terima kasih para narasumber yang udah hadir pada hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai akhir. Gue berharap teman-teman dapat insight dari percakapan kita tadi dan jadi lebih aware sama lingkungan sekitar kita. Mungkin sekian aja kali ya podcast Oke. kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi sobat emisi. Dadah.